Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Firda, NIM 8563060338. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA yaitu tentang sifat cahaya. Percobaan yang akan saya lakukan di sini yaitu pemantulan cahaya. Tujuan saya melakukan kegiatan ini yang pertama, mengamati sifat-sifat cahaya melalui beberapa percobaan. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu, seperti dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Pemantulan cahaya terjadi ketika cahaya mengenai suatu permukaan dan berbalik arah. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini yaitu ada cermin datar, cermin cembung atau lensa cembung, cermin cekung. Di sini saya menggunakan centong. Kemudian ada lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, kemudian layar. Saya menggunakan kertas putih, dan untuk celah cahaya saya menggunakan sisir. Percobaan pertama tentang pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya. Setelah kita nyalakan senternya, kita taruh celah cahaya. Di sini dapat kita lihat cahaya senter menembus celah cahaya, dan dapat kita lihat tidak ada pemantulan cahaya, sehingga tidak menghasilkan sudut pantulan cahaya. Langkah selanjutnya yaitu pemantulan cahaya dengan adanya cermin datar. Di sini senter dengan celah cahaya memiliki jarak 10 cm, sedangkan jarak celah cahaya dengan cermin datar 15 cm. Di sini dapat kita lihat cahaya memantul cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar, sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Selanjutnya, percobaan dengan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya 90 derajat. Kemudian ketika
I 30 derajat, I 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya pun 30 derajat. Ketika I atau sudut datang 45 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya 45 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini, saya menggunakan lilin. Saya letakkan lilin di depan cermin datar. Dan saya akan mengamati bayangan selama benda itu saya gerak-gerakkan di depan cermin datar. Saat saya meletakkan di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan pun ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan pun ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 20 cm. Jadi bayangan cermin datar adalah, atau sifat bayangan cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar dapat kita lihat tidak ada tandanya berkas cahaya. Lalu, ketika kita menggunakan cermin cembung, di layar terlihat adanya berkas cahaya. Kemudian kita rubah letaknya cermin cembung mendekati arah cahaya. Di sini juga tidak terlihat jelas tanda adanya berkas cahaya, karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya pada cermin cekung sebelum adanya cermin cekung.
Dapat kita lihat pada layar tidak ada berkas cahaya. Untuk jarak senter dengan cermin cekung adalah 5 cm, kira-kira segini. Dan untuk jarak senter dengan layar adalah 30 cm. Di sini dapat kita lihat sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah bayangan bersifat nyata, bayangan terbalik dibandingkan benda aslinya. Kemudian jika benda terlalu dekat ke cermin atau senter terlalu dekat ke cermin, bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena bayangan menjadi maya. Jadi dari kegiatan praktikum kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa cahaya memiliki sifat-sifat dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tergantung pada jarak benda terhadap cermin. Sekian dulu kegiatan praktikum saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.